Ya, berikutnya tanya jawab Ustadz, pertanyaan untuk beberapa soalan-soalan mungkin Ustadz dari Ya. sahabat-sahabat yang baru ataupun yang lama atau ingin memberikan kesan-kesan dipersilakan. Ya, untuk pertanyaan bisa melalui raise hand atau bisa juga melalui chat, nanti kita bacakan terus sampai kepada Ustadz. Ya, yang pertama, tadi siapa ya? Bang Faisal ya? Faisal, ada tadi raise hand? Dipersilakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan Bang. Bang Faisal dari mana Bang? Saya Madura, Bang. Oh, Indonesia Madura. Ya. Silakan Bang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ada soalan ini Ustadz, Ya. untuk berkenaan dengan zikrullah. Saya dulu biasanya ketika zikrullah dengan menutup mata, tapi sekarang saya ketika zikrullah, ketika apapun yang saya kerjakan, saya zikrullah juga, tapi dengan membuka mata. Apakah ini benar atau tidak Ustadz, apa yang saya lakukan? Itu saja. Tentu benar lah. Betul tentu benar. Bila kita nak zikrullah, ada tempat boleh tutup mata. Ada tempat enggak bisa kamu di jalan raya. Iya, ya Ustaz. Ya. Jadi Ya. bila mau tutup mata bisa. Enggak mau tutup mata pun bisa asal zikrullahnya berjalan. Iya, ya Ustaz. Betul? Okey. Benar. Terima kasih Ustaz. Itu soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Faisal. Ya, ada lagi yang ingin bertanya langsung, mau bertanya soalan-soalan atau mau memberi kesan-kesan silakan. Ya, ini ada yang masuk di chat Ustaz. Sepertinya ini sahabat baru dari Selayar, Ustaz Selayar Indonesia, Kak Misnawanti. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan basic Ustaz, mungkin bisa diulang dibahas Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara berzikrullah Ustaz? Ini orang baru ya? Baru Ustaz, baru sekali Ustaz. Tadi dah tunjuk caranya, tapi kalau nak dilatih tadi saya dah tunjukkan zikrullah tu kita pertama-tama ingat Allah, tak serupa tidak seumpama. Lepas tu kita fokus, mana kita tumpukan mata kita, mata hati kita kepada ingatan Allah tu dan beristiqamah, bertahan. Itu cara kita ingat Allah, kita kata dalam minda Allah, belakang mata kita tutup ni kita fokus, mata hati kita fokus, buka mata pun boleh, kita boleh fokus ataupun tumpu pada ingatan Allah dan bertahan. Itu dia zikrullah, ingat Allah. Tentu bila kita ingat Allah, tak ada rupa, tak boleh diumpamakan, hanya nampak kosong sajalah, tapi ingatan Allah tu ada. Seperti kita ingat nama kita, Salma. Kita ingat, oh aku Salma, tapi kita tak rupakan rupa kita. Saya Salma, ya, tahu. Tapi tak rupakan nama kita. Begitu Allah, jangan lupakan. Jangan lupakan sama sekali. Ya Allah dan tumpu pada ingatan Allah tu, fokus, tumpukan. Itu dia. Itu kita bersama Allah sentiasa, kau ingat aku ingat kau. Itu dia. Jadi kita ingat dia dan fokus. Tu gerak hati. Semua gerakan seperti Imam Ghazali kata, tumpu pada ingatan Allah. Jadi bila kita nak ingat Allah, pertama kita kata dalam minda kita Allah. Dan dari kita memory Allah tu datang kosong. Ingat Allah. Lalu kita fokus, tumpukan pada ingatan Allah tu dan bertahan. Itu caranya. Tapi kalau insya-Allah kamu ikut tazkirah setiap hari Sabtu,
malam selepas ini. Selepas kita tazkirah, kita ada latihan tentang ini. Betul ya Bayu ya? Ya. InsyaAllah kamu ikut tazkirah tiap-tiap Sabtu malam, kita akan lepas tazkirah, ada latihan ini. Oke? Ya, terima kasih Ustadz. Ya, untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung mungkin agak bingung, nanti bisa dilatih bersama seperti kata Ustadz tadi di kuliah ahli sufi di setiap minggu akan ada jam 20 jam 8 malam waktu Indonesia, atau khusus yang masih Indonesia ada juga tiap hari Rabu 2 kali seminggu. Nanti juga informasinya akan disampaikan melalui grup atau koordinator masing-masing area atau daerah ya. Oke, berikutnya siapa lagi mau bertanya? Ada? Oh ya, ada angkat resen. Silakan Kak Begis. Buka mic-nya. Wow, mantap. Ada 2. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat? Kamu masih di Bali ke udah pulang? Sekarang di Bali Ustadz. Masih ya. Mau tanya ini Ustadz, tadi Ustadz ada cakap, kelas nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggris. Yes. Untuk yang bahasa Inggris, bila adakan seminar in English Ustadz? Seminar Inggris nanti dulu kita bikin bimbingan, kelas bimbingan. Saya tiap bulan ada kelas bimbingan Inggris. Bila kita sudah ada banyak pengikut dalam bahasa Inggris, kita boleh bikin seminar. Kita belum tahu lagi berapa pengikutnya. Oh, terus untuk yang kelas nanti kan ada 1 kali sebulan berarti ya Ustadz yang dalam bahasa Inggris ya? Iya, itu tengok kalau ada keperluan kita boleh tambah. Boleh ya Ustadz. Ya. Itu suami saya bisa ikut nggak Ustadz? Bisa. Kan belum ikut seminarnya. Ya. Itu untuk bilik darjah. Bilik darjah. Mana ini macam lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4. Ini macam masuk sekolah. Oh, begitu. Kelas sufism diajar daripada bawah. Sampai ke atas. Ini bukan random, bukan secara bebas. Ini dia ada di susunan dari bawah ke atas. Ada tingkatan dia, insya Allah. Ya, insya Allah ada seminarnya very soon ya Ustadz in English. Lepas itu, insya Allah kalau ada banyak yang masuk dalam kelas ini dan mereka pun banyak kenalan-kenalan, dia ada minta untuk bikin seminar bahasa Inggris, insya Allah kita adakan. Dan persetujuan Yamas, insya Allah. Insya Allah Ustadz ya, itu aja Ustadz. Makasih Ustadz. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, nanti mungkin suaminya Kak Begis mungkin bisa ajak teman-temannya berkumpul gitu, nanti kita buka kelas dengan Ustadz. Dari Pak Eva Lydia. Oke, berikutnya dari ini Bang F. Bang Mansur, silakan Bang. Mike ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ada 2 soalan Ustaz ya. Yang pertama itu, kalau ada 2 orang yang bersama nasab Ustaz. Sama-sama nasab. Ruhnya kan sudah keluar duluan. Boleh tak mindanya itu keluar tapi bertukar? Sekali lagi soalannya saya tak paham. Ya, 2 orang bersama-sama nazak. Ya, oke. Kan ruhnya sudah keluar dua-duanya. Ya. Waktunya sama. Ya. Tapi mindanya kan belum. Waktu mindanya keluar, boleh tak ini ketukar Ustaz? Mindanya ke ruhnya itu. Tak boleh. Salah alamat. Allah sangat perfect. Pas apa akan dibangkitkan dengan itu? Minda ada yang bersih, insyaAllah. Oke. Oke, satu lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz.
umur 4 bulan, ruh itu kan ditiupkan umur 4 bulan waktu di masa kandungan. Ya. Ya, minda kan belum, Ustaz. Oke. Baru ruhnya aja. Mindanya kapan Ustaz dimasukkan? Teruskan. Mindanya bila Ustaz masuk? Itu saya dia ada sign, ada beritahu lah. Bulan keberapa mindanya dimasuk. Saya tidak ingat. Tapi ada susunannya. Dalam dari pandangan sains ada. Itu kalau Dr. Ateng boleh jawabkan. Bila masuk. Ada dari segi sains ada. Tapi sebelum lahir Ustaz ya? Ya. Sebelum lahir. Sebelum lahir apa sudah lahir? Itu alastu birabbikum mesti sudah ada. Alam ruh ya. Kan? Kalau tak ada macam mana alastu birabbikum? Ya. Sudah ada. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Mansur, Pak Ustadz. Ya, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Pak Deka ada apa-apa soalan Pak Deka? Enggak, Ustaz. Kalau tak ada, saya coba bacakan pertanyaan di chat, Ustaz. Ada beberapa yang masuk. Bervariasi, Ustaz, ini dari sahabat-sahabat baru, nih, Ustaz. Nah, ini dari Bang Abu Nafiri. Apa untungnya bertobat kalau dosa selepas tobat itu sudah ditetapkan akan berlaku? Kemudian yang kedua, kenapa surga ada banyak tingkatan? Itu tanya syariah, tanya ulama syariah. Kalau kita ulama sufi, kita tak ada kisah tu tingkatan, semua sama. Dan dari segi apa tu, bikin apa taubat? Apa untungnya bertobat kalau dosa selepas tobat itu sudah ditetapkan berlaku? Jadi pasal sudah dituliskan mesti buat dah. Jadi ya. Sudah dituliskan mesti buat. Pasti terjadi, betul. Walaupun kamu tak suka mesti buat. Kenapa disoal ya? Mesti berita. Itu dia. Ya. Yang sudah ditetapkan pasti tidak akan bisa mengelak ya Ustaz. Ya. Mau bertobat atau tidak tergantung skrip masing-masing. Oke, berikutnya dari Bang Nurdin Malaysia. Salam Ustaz, pertanyaan saya, adakah seluruh yang halus itu menjadi ciptaan? Ya, seluruh. Ya. Menjadi ciptaan. Bayu kemana Bayu? Oh, sudah Ustaz? Sudah. Sudah dijawab. Saya kira menunggu jawaban. Oke. Ya. Oke, berikutnya dari Kak Nurhayati. Ustadz, tadi dinyatakan kita ada 4 elemen, jasad, nyawa, ruh, dan minda. Bagaimana pula korin, Ustadz? Itu kemana selepas kita mati gitu, atau kematian? Karin itu bukan sebagian kita, karin itu syaitan yang dikembarkan oleh iblis atau ketuanya dengan kita yang menjadi teman kita dan mengetahui semua perbuatan kita yang jelek-jelek semua dia tahu, dan dia hanya pension bila kita meninggal dunia, kan? Dan karena itu orang yang mengambil dadah atau narkoba atau meminum arak, orang lain tak tahu. Lain orang tak tahu, tapi ini karin tahu.
Jadi dia akan goda. Sedapnya arak, sedapnya narkoba. Dia menghasut, dia membayang-bayangkan. Sehingga kita jadi ketagihan. Orang tidak tahu. Isteri dia pun tidak tahu yang dia makan narkoba. Tapi dia pun nak cuba berhenti. Tapi dikarin, berbisik, memujuk, merayu. Sehingga dia terpalit lagi. Memakan dadah, minum arak. Ini Karin ni yang berdamping dengan kita. Yang Rasulullah SAW berkata pada Siti Aisyah, adakah kamu didampingi dihasut oleh Karin? Adakah semua orang ada Karin? Rasulullah berkata, semua termasuk aku juga. Ini yang dikembangkan dengan kita semasa kita lahir. Dan ini yang tahu, semua cerita kita luar dalam, dia tahu. Dan dia juga mengelirukan orang. Seperti dia boleh, orang ni sudah meninggal dunia, dia boleh masuk ke jasad seorang budak berumur 6-7 tahun dan budak ni akan berkata, oh, aku sudah lahir di tempat ini, nama aku begini-begini, aku mati masa ini, isteri aku. Bila orang selidiki, orang tahu apa budak ni kata benar, dan orang yakin kita agama yang mengajar kita boleh kita mati, kita boleh kembali semula, reinkarnasi, ya, boleh reinkarnasi. Jadi memperkuatkan lagi fahaman-fahaman pegangan mereka kepada ini. Islam tak ada reinkarnasi. Kita tahu ni hanyalah syaitan Karin yang punya angkara. Tapi kita baru-baru ini juga akui boleh jadi memori yang tertinggal itu masuk ke budak itu. Sama ada Karin atau memori yang tertinggal. Tapi Karin bukanlah elemen apa-apa yang kita, dia adalah kembaran, twin. Dia tak bukan sebahagian kita, dia berdampingan kita. Dampingan. Dia bukan sebahagian dari kita. Itu saya menjawab. Dan dia tidak mati. Bila kita mati, dia tidak mati. Dia bebas daripada kita bila kita mati. Dia punya umur lagi panjang daripada kita. Okey, itu jawapan saya. Ya, terima kasih Ustaz. Karena Karin bukan termasuk entitas kita manusia ya Ustaz. Itu di luar dari kita manusia. Baik, ada ya ini Kak Aulia. Siap Kak, silakan Kak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, perlukah kita sembahyang istihara? Solat istikharah. Boleh, kalau kamu tak ada salah, boleh. Tapi boleh. Selalu NST lah. Selalu NST. NST selalu. Kalau memang masih tak itu, kalau nak tambah istihara, boleh. Boleh. SST dulu, NST dulu. Okey, Ustaz. Terima kasih. Ya, oke. Faizul. Ya, sebentar. Ini kebetulan ada pertanyaan yang serupa dengan Kak Aulia barusan dari dari Bang Faisal juga. Bang Faisal silakan Bang. Dia bertanya di chat juga tadi barusan. Bang Faisal ada? Suara tak ada. Ada suaranya, silakan dibuka. Tak ada? Ada. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ustadz, saya bertanya lagi Ustadz. Ini kan setelah kita ma'rifatullah ini Ustadz, seperti saya juga mencari, maksudnya saya tetap belajar ilmu syariat itu Ustadz. Itu seperti tata cara ibadah mengenai syariat lagi seperti itu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Apakah tindakan saya ini benar apa itu gimana? Benar. Jadi Imam Ghazali berkata sesudah mereka makrifat, mereka memperkemaskan diri mereka untuk beribadah dengan baik. Jadi mempelajari
syariah, tentang apa fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya. Ya. Saya udah makrifat. Lepas itu saya masuk ke Universiti Islam Antarabangsa untuk mempelajari diploma dalam syariah sampai ke masters dalam syariah. Lepas itu saya mengikuti kursus UTM, Universiti Teknologi Malaysia, untuk sijil bahasa Arab. Saya sebenarnya dari sekolah Inggris, Universiti pun Inggris di London. Dia udah ke sini tahun 1993, saya pulang ke London tahun 81 ya. Jadi 1993 saya pergi ke Universiti Islam Antarabangsa untuk belajar syariah sampai kepada master dan syariah. Lepas itu mengikuti kursus sijil bahasa Arab dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi tidak ada, malahan saya buat PhD dalam tasawuf, tapi sayangnya saya supervisor, siapa yang masuk politik. Jadi dia kena berhenti daripada universiti. Saya punya bahan tergantung. Tahu Allah lebih tahu. Tidak menahan kita dari memperbaiki. Oh juga saya lupa. Dulu saya bikin kelas untuk jamaah di Singapura. Saya mengajar usul fiqh 4 mazhab. Dan saya satu jamaah dan juga dia kari Singapura. Saya mengadakan kelas belajar Al-Quran, tajwid dan lain-lain, dan dia ajarin kami semua, termasuk saya. Tidak rugi mencari ilmu. Jadi walaupun sudah makrifat, teruskan kan tentang syariah, dan tapi jangan kita terbawa-bawa menjadi radikal, menjadi teroris. Ini semua tak mau. Kita cuma belajar syariah untuk memperbaiki diri kita untuk Allah, bukan untuk radikal ke fundamental ke ini semua tak nak. Itu saja. Boleh Faizul teruskan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi lanjutkan aja Bang Faisal. Oke. Wah, ini spesial nih. Pak Deka nih. Assalamualaikum Ustaz. Dia untuk syariah. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya ingin bertanya sedikit Ustaz. Orang yang menempuh jalan mistik ya Pak Ustadz ya. Ya. Kan kadang-kadang mereka juga sampai kepada keheningan, kosongan gitu Pak Ustadz ya. Oke. Nah, tapi setelah itu mereka seperti menjadi avatar gitu ya. Merasa ada ilham kepada mereka mengatakan mereka adalah avatar, mereka adalah orang yang punya misi suci dan sebagainya. Itu adalah juga dari Karin ya Pak Ustadz ya. Pasal apa selalu saya, kalau kita tengok para nabi-nabi, diorang tak ada pakai mistik, dan tidak diorang pakai tenaga. Dia kita memakai jiwa kita untuk mengingati Allah, mendekat diri. Tapi kita tak tengok nabi-nabi pakai mistik. Lebih kepada pendekatan pada Allah kita. Jadi apa yang Pak Deka kata benar, itu boleh jadi Karin ke atau syaitan ke, dia mempelajari ilmu hitam ke, wallahualam. Ya, terima kasih Pak Deka, Ustaz. Oke, ada lagi yang mau raise hand, silakan. Sambil menunggu, saya bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari chat. Oke, sudah. Nah, dari Bang Bukhari Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Adakah bentuk minda dan roh
semua manusia yang Islam dan yang kafir itu sama, Ustaz? Sama. Sama. Okay. Apa? Dosa ni lebih kepada jasad kita. Nafsu-nafsi ni selalu yang jahat dari jasad kita ni. Kalau dari segi roh, dia makan pun apple jatuh plung. Dia minum air pun air jatuh plung. Kalau roh kan. Yang lebih kepada jasad ini. Jadi roh kita, minda kita dan yang kafir bentuknya sama. Tidak lain. Sama. Itu saya punya pandangan. Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Nih dari sahabat Malaysia, Muhammad Sofi. Ini pertanyaan sebetulnya sudah sering ditanyakan, namun selalu menjadi pergaduhan Ustaz. Salam Ustaz, ada tak seksa kubur Ustaz? Masalahnya bukan kita tak nak terima seksa kubur, tapi pertanyaan yang bersangkut dengan seksa kubur tu kita tak dapat uraikan dan dia memalukan agama kita. Jadi itu kita tak nak sentuh pasal ni. Misal kata ditanya bila mau habis seksa kubur, orang yang diseksa time Jepun masih belum habis ke kan? Orang yang diseksa Nabi Nuh punya masa sampai sekarang belum habis ke? Orang yang diseksa masa Nabi Adam punya time belum habis ke? Adakah seksa kubur lebih lama dari seksa neraka? Kan? Pasal orang mati fasah ketiga, seksa kuburnya sampai fasah ke-6. Orang yang mati fasah ke-6, seksa kuburnya fasah ke-6 saja. Ya. Dan sekarang di Eropah orang ada kebun mayat. Mana mayat tu ditaruh di kebun itu dan dikaji. Mayat 1 minggu begini. Mayat 2 minggu begini. Mayat 1 hari begini. Dia bikin rekod. Ini untuk jenayah. Berjenayah mereka jumpa mayat, mereka tahu ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahun mereka tahu. Itu orang ada taman mayat yang mati ditaruh dan mereka 24 jam mengawasi mayat ni perubahan. Tidak nampak seksa kubur. Dan habis yang juga mereka yang mati tu ditaruhkan mikrofon dalam video dalam tak nampak pun. Jadi bila kita timbulkan dia, orang barat ketawakan kita. Kan? Orang yang mati terbungkang dalam perang sebulan, mayat dia tak nampak disiksa. Jadi masalah ini, kalau kita tak nak sentuh, siapa yang keluarkan, dia huraikan. Dan ada kitab menuliskan, semua hadis begini ada hadis ahad. Tak kuat. Tidak kuat. Jadi ini masalah yang kita kalau cakap ada masalah kita tak dapat huraikan dan diketawakan. Oi, mereka mati time Nabi Musa sampai sekarang masihlah kena hentam masih sekarang. Mereka yang ni hari mati besok kiamat untunglah 1 hari aja. Ada masalahnya. Jadi kita tu hadis-hadisnya kita mesti tengok juga pada keadaan zaman. Kita boleh tahu hadis ni boleh pakai, tak boleh pakai. Seperti hadis yang mengatakan dunia ni ditanduk lembu. Mana ada? Dunia ni ditanduk lembu, mana ada? Astronot naik, sekarang selepas cari lembu tu tak ada. Jadi macam-macam kita mau tengok keadaan. Kita mau tengok hadis tu boleh kita pegang tak menjadi masalah. Kalau kita pegang menjadi masalah, kita angkat tangan dulu, tengok dulu. Jadi kalau kita boleh huraikan, kita boleh cari jawapan. Bila mau berhenti ni seksa kubur? Bila mau berhenti? Time Nabi Adam sampai sekarang belum berhenti. Nabi Nuh pun belum berhenti. Bila berhenti? Setahun, beratus tahun, 300 tahun, bila berhenti? Ini masalah kita. Yang Cina kata
wah saya dibakar. Hindu cakap saya dibakar. Mana ada seksa kubur, sudah bakar. Dan yang bangsa lain berkata, oh Islam agama teruk 2 kali pukul. Apa maksud 2 kali pukul? Kubur dah pukul, neraka pukul 2 kali. Dia memburukkan agama kita. Jadi kita tak nak sentuh. Kalau siapa nak sentuh, dia jawab pertanyaan, bila mau berhenti? Ada ke orang Cina, dia akan diseksa kubur bila mayatnya dibakar dan abuknya dicampak ke laut. Dan kenapa di taman mayat di Eropah yang di CCTV 24 jam tidak nampak seksa kubur? Jadi ada masalah dengan hadis berkenaan seksa kubur. Jadi kita selagi ini belum selesai, kita tidak mau ada kena-mengena dengan inilah. Kan? Apa yang mau pegang, dia boleh buktikan jawab itu semua. Nah ini menyusahkan agama kita. Yang dikata suka menyiksa. Okey? Itu saya punya jawapan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini kebanyakan pertanyaan masuk dari sahabat baru Ustaz. Jadi kadang ada yang berulang juga. Dari Bang Permadi ke Indonesia, sebagai pemula Ustaz, kalau boleh saya dapat jelaskan mengapa dinamakan sumpah syariah yang tadi itu Ustaz. Dia minta kenapa diumumkan. Kalau kita tengok di Malaysia terutama, tapi sumpah syariah saya sudah buat dululah. Bila dia ambil sumpah syariah, kita tengok di mana-mana pun, maka yang utama dalam sumpah syariah yang saya pelajari di universiti, ialah kita mesti berkata wallahi wa billahi wa tallahi. Dan kita sebut ni, dia sudah jadi sumpah syariah. Mana dia punya balasan tu berat. Kalau kita bermain-main dengan ini atau berbohong dengan sumpah syariah ini, maka hukumnya daripada Allah amat berat. Terus bila kita di Malaysia pun, bila dikata wallahi wa billahi wa tallahi, itulah sumpah syariah. Dan tidak semestinya dibuat di masjid, di mana pun boleh. Tapi mesti memakai wallahi wa billahi wa tallahi. Itu saya punya penerangan. Okey, Bayu. Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Oke, berikutnya dari Bang Ahmad Zulfazri, baru juga nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, mau bertanya Ustaz. Saya dengar yang akan selamat itu adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah betul itu Ustaz? Itu suka hati dia lah, biar dia cakap lah. Kan? Kalau kita tengok apa awaluddin ma'rifatullah, kan? Dalam agama yang pertama ialah mengenal Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah macam mana, maka di belakang hari Allah akan menjelma menjadi apa yang kita ingat, itulah Allah. Jadi dia menjadi salib, dan semua yang ikut salib, cross tu, ikut itu ke neraka lah. Dia jadi macam-macam lah. Jadi kata Nabi Isa AS, kalau kamu suka minum arak, itulah Tuhan kamu. Kalau kamu suka berzina, pelacur, itulah Tuhan kamu. Kalau kamu tamak pada harta, itulah Tuhan kamu.
Jadi kalau kita tak kenal Allah, siapa kita ikut? Awaluddin ma'rifatullah. Setiap 124,000 nabi-nabi termasuk rasul-rasul, pertama-tama diajar ialah awaluddin ma'rifatullah. Dia makrifatkan pada ummah dia yang belum beriman. Itu yang utama. Pasal kalau kita tidak kenal, seperti Imam Ghazali kata, wajib kau mengenal siapa yang kamu sembah sebelum menyembahnya. Jadi kalau kita tidak kenal sini, itu yang Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kamu dibangkitkan buta. Maka kamu bertanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta bila aku di dalam dunia celik? Maka Allah berfirman, tanda-tanda aku ada, kamu tidak nampak. Dan itu kamu dibangkit pun tidak nampak buta. Jadi kalau kita tengok di sini, mana ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah pun bergaduh. Kita tengok mazhab Maliki, di dalamnya ada Wahabi Salafi. Dan kita tengok dia jadi teroris ISIS. ISIS. Dan dia bunuh lain ahli sunnah wal jamaah. Daripada Hanafi, Syafi'i, Hambali, dia bunuh. Ditanya, kenapa kau bunuh lain mazhab ahli sunnah wal jamaah? Dia mengatakan orang sesat mengadakan banyak bid'ah. Dia bunuh. Bagi dia pegang Quran dan sunnah. Dia tidak pegang pada pendapat-pendapat ulama. Jadi yang dibunuh banyak ahli sunnah wal jamaah. Dengan sendiri kamu pun tidak aman. Kamu menuduh dia, saya pun pernah dengar depan mata saya. Kita punya ulama menyatakan menyatakan seseorang itu yang daripada yang salafi, dia kata ini sesat. Depan saya. Ini sesat. Ya. Padahal dari Maliki itu. Dia sama dia pun tidak betul. Jadi dia kata 73 kaul, 1 kaul yang masuk surga. Itu seperti saya katakan, ada hadis kita mau kaji betul-betul. Pasal banyak sahabat yang memalsukan hadis. Bila bertobat ditanya apa hadis yang dipalsukan yang beribu-ribu, dia tidak ingat. Dan ingat satu saya nak sampaikan. Sekarang Raja Salman yang nombor 2 dalam Saudi, dia menolak 90% hadis. Wah, yang dikatakan sahih, dia tolak. Dan ini dibantu oleh orang besar Al-Azhar. Diterima oleh Al-Azhar, disokong oleh Al-Azhar, ulama besar. Dia tolak 90% atau sikit lebih 90%. Hadis-hadis walaupun yang sahih. Dan kalau kita tengok sejarah, Rasulullah bersabda, jangan kau simpan hadis ke kategori tak kasih. Tak kasih. Tapi kita simpan. Jadi ini masalah gitu. Masalah itu. Kalau kalian fikir, saya katakan, kalau orang Barat, kita kasih dia buku 16-17 century, abad ke-16, abad ke-17. So dia belajar untuk universiti, masuk universiti Oxford untuk PAS. Mereka cakap, gila kan kau, ni tahun berapa punya buku? Diorang punya buku adalah buku tamadun dengan ilmu yang tinggi-tinggi.
dan orang dapat menguasai dunia. Kamu balik pada agama. Kamu belajar apa kitab 16-17 century. Jadi kaum Islam dibawa balik ke kurun yang lama. Bukan, kenapa tak ada buku yang mengatasi mereka? Takkan kita semua bodoh. Dan kamu balik kepada Syafi'i Hambali ini lama-lama punya buku. Tak ada kapal terbang, tak ada apa. Dan kamu jadi radikal. Jadi fundamental. Itu pasal saya kata dalam syarah saya, kamu jangan takut orang Ukrawi jadi sekular. Ini okey. Takutlah orang sekular menjadi Ukrawi. Oh, dangerous. Dia akan, pikiran dia menjadi cetek, narrow. Ini orang di Singapura berapa sudah ditangkap menjadi fahaman teroris radikal. Daripada sekular masuk ke Ukrawi. Pasal daripada buku tamadun 20-an, abad 20-an, dia masuk ke kitab-kitab abad 16, 17, 18. Dia kebelakangan. Jadi itu pasal Sultan Saudi berkata, kita asyik beli, mengkayakan Amerika. Tapi kita tak buat pun, walau satu basikal kita tak buat. Kerana bikin senjata tak ada dalam kitab-kitab. Tak boleh. Kan? Jadi kita dijajah. Kan? Dan kalau kita ada penulis kita nak luaskan sempadan Islam, dikata murtad lah, dikatakan sesat lah, dan macam-macam. Kan? Takkan kita tak ada Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya pandai seperti mereka. Mesti ada, tapi kalau dikongkong, tidak diberikan keluasan berfikir, kita akan, umat Islam akan sentiasa balik ke tokok lama. Tak ada improvement. Syafi'i, Hanafi, Maliki, tak ada improvement. Macam cerita Isra' Mi'raj. Setiap tahun sama cerita. Tak ada pandangan yang lain. Jadi hadis-hadis ni kita mau tengok yang menjadikan masalah, kita taruh ketepikan tu. Ya, kerana ada masalah, maka masalah tu dihuraikan, baru kita pegang. Itu saya punya jawapan Wahyu. Ya, siap. Terima kasih Ustaz. Ustaz, nanti kita berhenti di pukul 5 Ustaz waktu Indonesia. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan langsung masuk Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Dari Kak Utin Maimi, silakan dibuka mic-nya Kak. Kak Utin Maimi, dibuka mic-nya. Ada? Nggak jadi? Itu bagaimana nih? Ada? Mana? Pas. Dibuka. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Gini Ustadz, apakah mendengarkan penjelasan kitab tentang makrifat dari orang-orang yang nurul Muhammad, tapi bukan amalan Ustadz, apakah bertentangan dengan sumpah syariat? Itu aja. Makasih. Ini yang diamalkan. Ya. Kalau tak diamalkan untuk membaca, okey. Kamu boleh baca Injil, Taurat, boleh baca Hindu punya, boleh baca Lao Tzu, baca untuk pengetahuan. Macam kita tengok Zakir Naik. Dia baca banyak-banyak Bible, Muhammad Dedak, baca macam-macam Bible, hafal pun. Tapi tidak berganjak iman mereka. Kita bukan itu, kita nak mengetahui
bukan nak menganut mengetahui. Tentu Allah berfirman dalam Quran, apa yang dikatakan mulutmu tidak diikut dengan hatimu, tidak dikira. Jadi untuk belajar UKA dan untuk pengetahuan ultim, saya dari sekolah Kristian. Dengan terpelajar. Saya sekolah Kristian. Berapa tahun 5 tahun sekolah Kristian. Presbyterian. Dan kita belajar Bible. Dan kita pun masuk gereja. Tapi saya bukan Kristian. Dipaksa masuk, duduk diam. Saya tengok mereka sembahyang apa. Dia ajar Bible, duduk dengan kita. Jadi saya faham. Kristian ni saya faham kan. Dan kalau dia nak masuk, saya kata, ini Kristian, jangan ikut. Itu Ustaz. Ya? Okey. Boleh. Tujuan saya mendengarkannya itu, Ustaz. Untuk pengetahuan, okeylah. Ya, untuk pengetahuan saja, Ustaz. Boleh. Nambah-nambah ilmu. Oke, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Abdul Razak. Ada lagi nih. Oke. Silakan. Kesempatan terakhir deh ini dari Malaysia. Abdul Razak, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sedang berkenaan. Ustaz, saya nak bertanya dengan Ustaz. Tadi Ustaz cakap kan semua makhluk di langit dan di bumi ataupun sekalian makhluk itu bertasbih memuji Allah kan? Ya. So saya nak tanya Ustaz, apakah syaitan jin itu pun bertasbih juga Ustaz? Ya, yang mereka tu kalau kira semua makhluk. Jadi kalau kamu kata jin, kamu lihat dengan mata kasar. Kalau kamu kata manusia, kamu lihat dengan mata kasar. Tapi kalau kamu pakai mikroskop, seluruh jin itu, seluruh manusia, seluruh angkasa, ruang dan masa adalah atom. Dan atom ni bertasbih 24 jam kepada Allah. Itu pasal saya katakan, bagaimana kamu nak masukkan mereka dalam neraka? Jasad kita 24 jam bertasbih tu. Jasad mereka dalam, kita jasad lebih dari 50 trilion atom yang bertasbih. Timbul ramai. Jadi atom ni yang bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikata kita manusia, kamu pandang diri kamu Razak. Tunjuk mana dia manusia. Ini kepala, ini tangan, ini kaki, ini badan. Mana manusia? Tak ada. Manusia tak wujud. Kan? Jadi apa yang bertasbih? Itu atom-atom yang menjadi anggota kita. Itu tak berhenti bertasbih. Atom-atom yang menjadi angkasa lepas, yang menjadi ruang masa, bertasbih kepada Allah. Itu dia maksudnya. Okey? Tak dengar. Sudah ya? Dengar lah. Razak, okey? Bang Abdul Razak, cukup? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Ya Ustadz, dari Bang Abdul Razak mungkin itu pertanyaan terakhir Ustadz. Kita sudah pukul 5. Mungkin diakhiri dengan doa bersama oleh Ustadz untuk kita semua Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najat min an-nar wal afiyat wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya fatih wa qam ya man bi ibadi yarfir wa yarham.
ويدافع البلاء في الدنيا والآخرة يا الله ويدافع البلاء في الدنيا والآخرة الرحمن ويدافع البلاء في الدنيا والآخرة الرحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسوء والمختلف والشدائد والامتحان ما ظهر منها وبطن ما بطن في بلد عز حسن ولد نعمة إنك لما تشاء قدير اللهم إن كان رزقي في سمائي وإن كان في أرضي وإن كان معصرا فياسر وإن كان حرما فترخيره وإن كان بعيدا فاقربه ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاء النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار بعزك وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya. Amin. Baiklah. Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat semuanya, terima kasih. Beribu-ribu terima kasih kepada Ustaz yang sudi memberikan ilmunya kepada kami semua, Ustaz. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, keberkahan kepada keluarga. Jumpa lagi insyaallah. Lagi Ustaz, makasih Ustaz.